Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan 15. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang cathode tube atau tabung sinar katoda. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada sub materi yang akan kita bahas. Ada definisi, struktur, mekanisme, kemudian raster scanning, warna dari tabung sinar katoda, kemudian ada keuntungan dan kerugian, dan terakhir ada aplikasi dari tabung sinar katoda. Langsung saja kita mulai. Next. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan tentang gambar ini? Mungkin ada yang berpikir ini kuno, atau ada yang mengatakan ini jadul, televisi, atau bahkan ini merupakan TV tabung. Jadi semuanya benar. Ini ya cukup kuno untuk zaman sekarang digunakan. Tidak banyak yang menggunakan TV tabung lagi kan, sudah berganti beralih ke LCD. Tetapi pernah tidak kita berpikir, kita menanyakan mengapa ini dinamakan TV tabung? Ada yang tahu jawabannya? Jadi jawabannya adalah ini. Di dalam casing TV tabung terdapat CRT atau cathode tube, tabung sinar katoda. Jadi TV tabung ini menggunakan tabung sinar katoda di dalam ini. Nah, ini menggunakan tabung sinar katoda di sini. Jadi itulah mengapa dinamakan TV tabung, karena menggunakan tabung sinar katoda untuk menampilkan gambar pada layar. Langsung kita lanjut ke definisi. Jadi tabung sinar katoda adalah tabung ruang udara, tabung hampa udara yang berisi senjata-senjata elektron dan layar berpendar dan digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian kita ke struktur dari tabung sinar katoda. Paling tidak ada 3 bagian penting dari tabung sinar katoda. Yang pertama ada electron gun assembly, kemudian ada deflection plates, dan yang terakhir ada phosphor screen. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari electron gun assembly, deflection plates itu apa, dan terakhir ke phosphor screens. Kita bahas satu persatu. Next, langsung kita ke electron gun assembly. Nah, jadi ini lebih spesifik lagi ke bagian dari electron gun assembly. Ada heater, ada katoda, ada control grid, focusing anode, dan accelerating anode. Nah, secara tidak langsung di sini katoda muatan negatif dipanaskan oleh heater agar dia bisa keluar dari control grid. Nah, control grid ini yang kotak ini. Nah, yang di lingkaran ini merupakan control grid. Jadi di control grid itu elektron akan keluar dari lubang kecil di sini. Lebih jelasnya di sini lubang kecilnya. Nah, kemudian di control grid ini dihubungkan ke tegangan negatif. Mengapa? Nah, tegangan negatif ini berfungsi untuk melepaskan elektron keluar dari control grid. Nah, jadi mengapa bisa dengan tegangan negatif elektron bisa keluar? Jadi simpel sekali. Tegangan negatif muatannya negatif, sedangkan elektron muatannya negatif. Negatif ketemu negatif kan sejenis, jadi dia akan saling tolak menolak. Maka tegangan negatif akan mendorong elektron keluar ke control grid. Jadi elektronnya keluar lewat lubang control grid ini ke focusing nodes. Nah, dengan mengatur tegangan negatif, kita bisa mengatur intensitas dari elektron tadi, narrow beam, jadi menghasilkan elektron yang tipis ke lewat lubang control grid. Masih di electron gun assembly, sekarang kita lebih fokus di focusing anodes. Jadi focusing anodes ini terhubung ke tegangan positif yang sangat besar, 400 volt, dan
10 kilovolt. Cukup besar untuk digunakan. Fungsinya dari focusing anode itu untuk meningkatkan kecepatan dari tembakan elektron tadi agar bisa langsung lurus ke layar dan menjaga agar tembakan elektron tadi tetap stabil menuju layar. Jadi tegangan positif ini kita atur untuk bisa diatur untuk mengontrol dari kestabilan tembakan elektron tadi. Sekarang kita ke bagian kedua dari CRT atau diffraction plates. Diffraction plates ini ada dua di CRT, ada X dan Y. X ini horizontal diffraction plates, yang kedua vertical diffraction plates. Nah, vertical diffraction plates akan mengarahkan tembakan elektron tadi ke atas, dan horizontal akan mengarahkan tembakan elektron tadi ke bawah. Nah, vertical plates, mengapa sih plates ini atau plat ini bisa mengarahkan elektron ke atas? Masih simpel sekali. Jadi di sini ada tanda ground, yang atas itu positif. Jadi plat bawah itu negatif, plat atas itu positif. Plat atas positif, kemudian elektron kan muatannya negatif, plat atas muatannya positif. Nah, positif dan negatif itu kan beda muatan. Ketika positif dan negatif didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Jadi plat positif di vertical diffraction plates itu akan menarik elektron ke atas. Jadi seperti itu mekanismenya. Kemudian horizontal diffraction plates ini menggunakan magnet. Jadi elektron tadi diletakkan di antara dua kutub magnet yang berbeda, sehingga bisa dia bergerak horizontal ke bawah. Jadi lebih jelasnya bisa lihat gambar berikut. Nah, ini magnet ya kan, magnet seperti itu bergerak ke bawah. Sekarang kita ke bagian ketiga, yaitu phosphor screen. Nah, phosphor screen ini lapisan belakang dari layar yang terbuat dari fosfor. Jadi sebelum elektron tadi menembak ke layar, yaitu dia akan mengenai phosphor screen dulu. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk mengkonversi atau mengubah electrical energy ke light energy. Itu fungsi dari phosphor screen. Itu pergerakannya kan vertical, horizontal gerakan elektron tadi. Nah, jadi itulah tiga bagian utama dari CRT, cathode ray tube, tabung sinar katoda. Sekarang kita beralih ke teknik menampilkan gambarnya. Ada yang namanya raster scanning. Raster scanning ini adalah salah satu teknik dalam menghasilkan atau menampilkan gambar pada suatu layar dengan cara baris per baris. Apa maksudnya? Kita bahas. Nah, di sini ada layar yang titik hitam ini kita analogikan sebagai elektron beam yang ditembakkan dari control grid tadi menuju layar. Nah, dia elektron beam tadi akan bergerak secara dari kiri atas ke kanan satu baris. Kemudian ketika baris pertama telah selesai sampai ujung elektronnya, dia akan ke bawah, akan mengulang lagi ke baris kedua. Baris kedua mulai dari kiri lagi ke kanan. Itu analoginya sama seperti kita membaca atau menulis. Kita membaca atau menulis itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ketika baris pertama telah habis, kita akan mengulang ke baris kedua. Begitu. Baris paling bawah ini dan paling kanan, dia akan mengulang lagi ke baris
yang baru di atas. Nah, proses pindahnya ini ke atas ini dinamakan vertical retrace. Vertical retrace yang disebabkan tadi telah dijelaskan, yang disebabkan oleh plat positif dan negatif tadi, oleh plat positif. Sedangkan perpindahan dari setiap baris pertama, kedua, kemudian ketiga itu kan menurun ke bawah, itu dikarenakan oleh magnet tadi kan, itu dinamakan dengan horizontal retrace. Jadi itu merupakan teknik raster staining. Kemudian kita ke the color of CRT, warna yang ada pada tabung sinar katoda. Nah, tabung sinar katoda ini memiliki 3 senjata elektron, yang masing-masing senjata elektron ini merepresentasikan mewakili 3 warna primer. 3 warna primer apa saja? Yaitu warna merah, warna biru, dan warna hijau. Nah, jadi ini elektron guns-nya. Di sini ini layar screen-nya, bisa kita lihat di sini ada banyak sekali dots, titik-titik warna yang berbeda. Ada biru, blue, red, dan green. Nah, jadi senjata elektron ini harus menembakkan warnanya sesuai. Maksudnya, misalkan warna merah ini ke merah, biru ke biru, hijau ke hijau. Tidak boleh merah ke biru, hijau ke merah, atau sebaliknya. Tapi harus ke warnanya masing-masing. Nah, di sini kan bisa kita lihat di sini yang dekat area yang memiliki area yang terdapat di mana terdapat 3 warna yang berbeda, merah, hijau, biru, itu disebut dengan triad, atau yang paling sering kita dengar itu pixel. Pixel akronim dari picture of elements. Itu satu warna yang dalam pixel itu disebut dengan subpixel. Nah, jadi jumlah pixel yang dikonversi atau nilainya diubah ke pangkat inci pangkat 2 itu disebut dengan resolution. Semakin tinggi resolusi, maka semakin tajam gambar yang dihasilkan. Nah, di sini ada metal mask, fungsinya ini untuk memfokuskan senjata elektron tadi, menembakkan ke warnanya yang sesuai. Nah, ini RGB triad tadi, pixel. Ini kan shadow mask tadi. Jadi satu lubang akan keluar ditambahkan 3 senjata elektron dalam satu lubang. Jadi itulah warna dari CRT, tabung sinar katoda. Sekarang kita ke kelebihan dan kekurangan dari tabung sinar katoda. Kelebihan yang pertama, resolusi dan aspek rasio. Jadi tabung sinar katoda ini menampilkan banyak sekali resolusi dan aspek rasio. Jadi ada banyak sekali pilihannya. Kemudian resolusinya sangat tinggi, dan black level dan kontrasnya sangat tinggi juga. Apa maksud black level dan kontras? Black level ini akan menghasilkan warna hitam pekat, warna hitam yang sangat pekat, dan warna kontras yang sangat tinggi. Jadi sangat cocok sekali digunakan dalam keadaan gelap untuk tabung sinar katoda. Kemudian cost, harganya juga termasuk lebih murah, lebih ekonomis dibandingkan dengan layar-layar lainnya, penampil layar lainnya. Mungkin LCD lebih murah dari LCD itu untuk tabung sinar katoda. Kemudian kelemahannya, kekurangannya, kerugian. Yang pertama, sharpness. Jadi tabung sinar katoda ini tidak setajam dengan LCD. Pada gambar yang dihasilkan, biasanya pada bagian tepi-tepi gambar itu masih terdapat halus sekali, jadi tingkat ketajamannya tidak tinggi. Kemudian kadang-kadang bisa terjadi geometric distortion. Apa maksud dari geometric distortion?
Jadi geometric distortion ini merupakan gangguan tampilan gambar atau angka atau simbol-simbol pada layar. Jadi gambar yang dihasilkan atau simbol ataupun angka tidak sesuai pada tempatnya, tidak pada tempat yang semestinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya hal ini terjadi karena ada gangguan di medan magnet, di magnet pada horizontal retrace tadi yang telah dijelaskan. Itu letaknya ada di bagian plates, deflection plates. Biasanya di situ terdapat kendalanya. Kemudian brightness. Tabung sinar katoda ini sangat tidak cocok digunakan di suasana yang sangat terang karena tingkat kecerahannya tidak terlalu tinggi. Kemudian emission yang dihasilkan pada tabung sinar katoda biasanya itu disebut dengan EMF, electromagnetic field. Nah, berdasarkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa itu berbahaya bagi kesehatan, ada juga yang mengatakan, studi yang mengatakan itu tidak berbahaya, EMF tadi, electromagnetic field. Tapi berdasarkan website Halodoc yang telah saya baca, sebenarnya emisi dari perangkat elektronik seperti CRT juga termasuk, itu tidak berbahaya apabila kita menggunakannya dengan bijak. Kalau harus ada aturan pemakaiannya, tidak boleh terlalu lama. Apabila terlalu lama, mungkin kita bisa terdampak efek dari EMF tadi. Apabila terlalu terdampak, sedikit tips dari website Halodoc, katanya di situ tertulis bahwa bisa diistirahatkan selama 2 jam untuk sama sekali tidak terdekat dengan perangkat elektronik atau dijauhi, dan kemudian tidur juga harus diatur 7-8 jam untuk merecovery badan kita yang telah terpapar electromagnetic field tadi. Kemudian kerugian lainnya atau kelemahan lainnya itu di bagian fisiknya. Fisik dari tabung sinar katoda ini biasanya membutuhkan dimensi yang sangat besar, ketimbang dengan LCD. Berat juga, mana sudah besar, jadi tidak susah untuk tidak reliable lah seperti itu. Jadi itu kerugiannya. Kemudian kita ke aplikasi dari tabung sinar katoda, yaitu ada di navigation display dan di electronic flight instrument system. Navigation display ini untuk menampilkan alphanumerik dari navigasi. Nah, ini penggunaan CRT pada Boeing dan pada Airbus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di pesawat sekarang juga masih ada yang menggunakan tabung sinar katoda? Mengapa tidak LCD? Jadi berdasarkan sumbernya tadi di website yang telah saya baca, mengapa sih masih menggunakan tabung sinar katoda? Alasannya adalah terdapat di kelebihan tabung sinar katoda tadi. Tingkat kontrasnya itu sangat tinggi. Tingkat kontras dari tabung sinar katoda ini sangat tinggi, sehingga sangat cocok sekali digunakan untuk navigation display yang sangat penting, perangkat yang sangat penting di dalam kokpit pesawat pada saat penerbangan malam hari. Jadi dengan kontras yang sangat tinggi akan sangat mudah dilihat pada keadaan yang gelap. Jadi akan memudahkan pilot dan co-pilot dalam melihat navigation display. Jadi begitu alasan mengapa masih ada pesawat yang menggunakan CRT, padahal kan LCD lebih modern. Itu alasannya. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan tentang tabung sinar katoda. Nah, materi selanjutnya ini penampil layar yang lebih modern lagi akan dilanjutkan oleh saudara saya Muhammad Rizky. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.